Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap karena berpotensi meningkatkan kerumunan. Perhitungkan adalah selama beberapa bulan kita kaji dengan tersedianya kereta api dan jumlah penumpang yang mencapai 400.000, maka penambahan 3,5% ini adalah angka yang cukup tinggi. Oleh karenanya dari Satgas memberikan masukan kepada pemerintah DKI sekiranya bisa dilakukan evaluasi agar kebijakan ini nantinya bisa ikut mengurangi tingkat kerumunan yang ada di transportasi publik. Polemik kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta akan dibahas dalam dialog khas Kompas Petang bersama Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Terima kasih Friska. Saudara, untuk mengupas polemik kebijakan ganjil genap di Jakarta, kita akan ulas bersama dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia untuk wilayah Jakarta, Tori Darmantoro, dan juga ada Ketua Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta Azaz Tigor Nainggolan. Selamat sore Pak Tori, Bung Tigor. Selamat sore, Bung Rahmat. Baik. Mas Tori. Kami ingin... Selamat sore Bang Tigor. Baik. Saya yang pertama ingin ke Pak Tori. Pak Tori, Anda menyebutkan menurut Anda ganjil genap di masa pandemi ini harus tetap dilanjutkan. Apa alasannya Pak Tori? Ya, jadi gini. Saya mau menekankan bahwa ganjil genap itu bagian dari kebijakan yang menyeluruh yang namanya PSBB. Pengendalian ya itu PSBB ya, besar. Yang kemarin oleh Pak Gubernur sudah diperpanjang. Jadi saya pengennya itu jangan parsial Mas lihatnya. Oh ganjil genap banyak yang protes gitu. Akhirnya ya ganjil genapnya aja yang disorot. PSBB-nya sebetulnya harusnya yang disorot. Karena apa? PSBB itu nanti yang berpengaruh terhadap hulunya. Yang menyebabkan kebutuhan bertransportasi. Gitu. Kalau kemudian kebutuhan bertransportasinya itu kegiatan ekonominya tidak dikurangi, maka kebutuhan transportasinya akan terus naik. Gitu. Pak Tori, tapi kebijakan ganjil genap memaksa masyarakat beralih ke angkutan umum, Pak Tori. Jadi menumpuk di angkutan umum. Gini, ya memaksa itu siapa yang memaksa? Yang punya kantor atau yang angkutan umumnya? Kan yang memaksa mereka masuk kantor kan yang punya kantor. Kalau yang punya kantor itu tidak bilang bahwa ya ini sekarang ada ganjil genap, sekarang yang mobilnya genap nggak usah masuk, karena ini hari genap. Ini hari ganjil, dan begitu segala sebaliknya. Masyarakat yang harus masuk ke kantor ada opsi. Karena masyarakat nggak ada opsi, makanya dia menggunakan angkutan umum. Jadi penggunaan angkutnya konsekuensinya ada naik. Baik. Gitu. Jadi transportasi itu adalah kebutuhan turunan, Mas. Kalau yang menurunkan itu dari batasi, iya mau di ganjil genap. Dan yang kedua yang harus diingatkan, tidak ada corona, Jakarta itu sudah gawat darurat macet dan membutuhkan ganjil genap. Baik, jadi ganjil genap ini menurut Anda perlu dilanjutkan di Jakarta, Pak Tori ya? Iya, saya malah membuka ganjil genap ini kemudian untuk membuka, digunakan, dimanfaatkan untuk membuka kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak pernah diambil oleh DKI Jakarta. Misalnya menyuruh perusahaan-perusahaan, ada insentif bagi perusahaan yang bisa melakukan ganjil genap. Kendati di masa PSBB diterapkannya tidak apa-apa ya? Ini kan yang dikhawatirkan juga Pak Tori. Ya, begitu. Baik, saya ingin ke Bung Tigor. Bung Tigor, bagaimana Anda melihat Satgas sudah meminta evaluasi, tapi Pemprov tetap melanjutkan ganjil genap nih? Ya, jadi gini Bung Rahmat ya, jadi ganjil genap itu adalah untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dan ujungnya adalah memindahkan ke penggunaan transportasi publik. Ya. Nah kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta tadi mengatakan melalui Pak Safrin bahwa ganjil genap berhasil membatasi pergerakan masyarakat, nah tolong dibuktikan ya statement itu dengan tadi prinsip apa itu fungsinya atau peranan dari ganjil genap gitu ya, itu pertama. Jadi nggak ada hubungannya. Nah tadi Mas Tori udah jelas tuh menyampaikan yang dibutuhkan PSBB-nya. Ya, saya hanya berangkat dari statementnya Mas Tori. Jadi ya, apalagi dikatakan dari transportasi itu turunan. Nah ini ada kepincangan demand gitu loh.
Ya, kesenjangan demand antara hulu sama hilirnya. Nah, padahal persoalannya adalah di hilirnya. Ya, harusnya yang dilakukan tadi betul, saya sepakat tuh. Perkantorannya ya atau perusahaannya yang harusnya mematuhi penerapan protokol kesehatan dan juga PSBB transisi yang dibatasi 50% dan juga masih ada setengah lagi yang work from home, ada shifting, itu yang harusnya dijalankan, diawasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini yang nggak jalan. Jadi bukan ganjil genapnya menurut saya. Tapi Pak Tigor, yang harus dijalankan. soal ganjil genap ini sudah disinggung oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo bahwa ini ada potensi klaster di angkutan umum. Sudah disampaikan ada klaster di angkutan umum. Betul. Kalau Anda melihat bagaimana Iya, ini? nah itu makanya saya nggak setuju ganjil genap itu diterapkan. Ya, jadi itu nggak ada pengaruhnya, nggak ada hubungannya. Makanya yang harus dijalankan adalah bagaimana mengawasi PSBB-nya berjalan dengan baik, protokol kesehatannya jalan dengan baik. Ini gitu sedikit agak melenceng dari visi ganjil genap yang awal diberlakukan ya? Betul, itu yang makanya dari awal tadi. Ganjil genap itu untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ya, Baik. jadi salah itu kalau dibilang pergerakan manusia. Saya lebih condong seperti pemerintah Provinsi Tangerang. Ya, kembali aja ke PSBB. Gitu loh, karena yang dibutuhkan tadi Mas Tori bilang PSBB-nya. Nah, jadi Anda melihat memang ada bukti dengan angka penurunan COVID ketika PSBB ketat dilakukan di Jakarta? Nah, jadi gini, kalau waktu ganjil genap diterapkan tanggal 3 Agustus yang lalu, saya bilang kan di Kompas TV juga, kita lihat 2 minggu mendatang bagaimana kenaikannya. Ternyata melonjak tinggi dan sampai melebihi 1.000 kasus per hari. Nah, ini kan kita harus analisis gitu loh, ada apa sebetulnya. Nah, salah satu makanya Pak Doni bilang, tolong dong dilihat lagi nih kebijakan ganjil genap gitu loh. Karena ada demand yang pindah ke transportasi publik gitu loh. Padahal persoalannya harusnya di hilirnya, di ujungnya yang diselesaikan. Baik. Kantor-kantor itu diawasi, PSBB-nya jalan. Baik. Seperti itu. Saya ingin ke Pak Tori kembali. Pak Tori, soal pengaturan jam kerja memang dikritisi juga tidak efektif. Maka satu instrumen yang dilakukan di Jakarta, rem daruratnya adalah ganjil genap. Tapi ini bukan menekan pergerakan orang, hanya menekan kendaraan, Pak Tori. Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi gini, saya akan melihatnya dari klasternya, Mas. Jadi ketika naik, ketika jumlah masyarakat yang positif corona itu naik tinggi dan tetap naik sampai lebih dari 1.000 gitu. Yang terjadi adalah klasternya kan berubah. Klasternya itu tidak hanya keramaian, tapi juga ada perkantoran. Iya. Kemudian sampai ke perkampungan dan sebagainya gitu. Sementara kalau ganjil genapnya itu ditaruh di mana sih? Kan di tempat-tempat protokol ya, di jalan-jalan protokol. Iya. Memang benar kajian Juti itu dari 18 juta trip yang ada di Jakarta setiap hari itu memang mayoritas adalah untuk bekerja dan sekolah gitu. Tetapi ternyata ada kegiatan-kegiatan transportasi lain yang kemudian perlu diatur untuk mengurangi penyebaran. Kalau saya melihatnya begitu. Baik. Kalau Anda kan kita misalnya ya kita ke kampung-kampung gitu atau ke Teluk Naga, Muara Karang atau kemudian Kali Adam dan daerah-daerah Kebun Nanas dan sebagainya gitu ya, atau di Mampang, belakang Mampang gitu. Itu ramai banget, Mas. Nggak ada pembatasan. Nah, itu masih ketawain sama Bang Tigor kalau di situ dikasih ganjil genap gitu kan. Pak Tori, sebelum Jadi kegiatannya ada ini. Ya, sebelum Pemprov DKI Jakarta akan berlakukan kembali ganjil genap yang diingatkan bagaimana kesiapan angkutan umum. Saat ini Anda melihat bagaimana kesiapan angkutan umum di Jakarta? Ada peningkatan loh jumlahnya, cukup signifikan pula. Betul. Jadi gini, ketika pertama kali PSBB diterapkan, penumpang angkutan umum itu drop sampai hanya tinggal 30%. Bisa dikonfirmasi ke teman-teman Organda. Itu teman saya sama Bang Tigor juga sudah cerita itu. Sampai sekarang pun belum, ketika ditanya apakah sudah 100% seperti sebelum COVID, belum, Mas. Belum recover gitu. Nah, yang terjadi kemudian stigmanya adalah terjadi penumpukan. Itu kebanyakan kan karena media banyak menyorot orang antri di stasiun-stasiun kereta. Iya kan? Nah, tapi kalau kita ngobrol dengan operator, Transjakarta, KCI, MRT, semua mencoba menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bang Tigor. Yang menyebabkan terjadi antrian ketika orang mau masuk.
Baik, Itu. orang hanya menyoroti soal antrian di stasiun. Bang Tigor, bagaimana Anda Iya. melihat? Tidak cukup signifikan kok Bang Tigor, tadi sampaikan Pak Tori. Sekarang gini, kita lihat, ya tadi dikatakan, ya Jakarta ini sebelum pandemi juga sudah macet. Nah, sekarang kita bandingkan ketika Jakarta menerapkan PSBB. Ya, angkanya jauh di bawah 600 per kasus, kan gitu ya. Nah, kemacetan juga nggak ada tuh Jakarta, gitu loh. Nah sekarang kembali lagi normal dalam artian Jakarta macet. Artinya apa? Aktivitas termasuk pergerakan masyarakatnya kembali seperti sebelum pandemi. Ini soal harusnya adalah bagaimana tadi saya bilang, ya kembalikan lagi PSBB-nya jalan gitu loh. Ini yang harus dilihat. Bukan ganjil genap, kita nggak butuh ganjil genap untuk mengendalikan pergerakan masyarakat. Yang kita butuh kebijakan, kan ada 2 tuh di Pergub 80, Mas Rahmat kan? Iya. Emergency break-nya tuh 1 PSBB, kedua ganjil genap. Kalau saya sih bukan ganjil genap, ini salah kaprah di Pergubnya. Ganjil genap itu bukan nggak bisa jadi instrumen untuk pengendalian Jadi pandemi. menurut Anda yang efektif hanya PSBB? PSBB aja, iya. Kalau kita kembali ke belakang PSBB. Baik, Gitu loh. Pak Tori, hanya PSBB yang efektif, ganjil genap tidak efektif, tidak ada urusannya Pak Tori. Ya kembali lagi seperti yang pertama saya sampaikan, ganjil genap itu harusnya di dalam kebijakan PSBB, masuk di dalam bagian terintegrasi dari kebijakan PSBB, begitu. Dan ganjil genapnya COVID itu bisa saja berbeda dengan ganjil genapnya ketika macet sebelum COVID, karena kan klasternya kan berbeda-beda. Ini kan Ya kan? PSBB ada instruksi juga dari pusat. Nah kalau Anda melihat bagaimana, apakah Jakarta sudah ikut instruksi dari pusat? Karena ganjil genap aja harus dievaluasi tapi tetap diberlakukan nih Pak Tori. Jadi gini, kembali ke yang disampaikan sama Bang Tigor. Ganjil genap menyebabkan kenaikan penggunaan kendaraan pribadi. Anda juga tadi bilang begitu ya. Angkutan umum gitu. Ya. Jadi angkutan umumnya di DKI gimana? Apakah mereka melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk protap di angkutan umum? Enggak kan? Ketika Kementerian Perhubungan menaikkan jadi 75, Jakarta masih tetap konsisten dengan 50% karena mereka masih melihat angkutan umum itu harus hati-hati gitu. Baik. Tapi sebenarnya kan pun juga namanya potensi ini yang harus menjadi perhatian ya Pak Tori ya. Iya, kalau saya itu lebih kepada kegiatannya yang menyebabkan orang harus bertransportasi. Baik. Karena beberapa kali diskusi dengan media akhirnya ya yang kejadiannya adalah hulunya itu gimana? Baik, Bang Tigor, silakan. Bagaimana pandangan Anda, Bang Tigor? Iya, jadi persoalannya di tempat aktivitas, di pusat-pusat kegiatan masyarakatnya itu yang harus dikendalikan. Baik. Ya, tanpa ganjil genap bisa asal Pemprovnya kerja benar gitu loh, mengawasi pusat-pusat kegiatan masyarakat itu menjalankan protokol kesehatan dan juga PSBB-nya. Jadi selama ini nggak ada pengawasan, Pak Tigor? Nggak jalan, coba aja. Kantor-kantor banyak yang melanggar kok. Jadi kita nggak butuh PSBB. Kita butuh konsistensi menerapkan PSBB yang benar. Protokol kesehatan yang benar. Itu yang seharusnya dilakukan gitu loh. Baik. Pengawasan maksimal tapi ganjil genap tetap tidak boleh dilakukan? Atau bagaimana? Loh, nggak usah, nggak perlu bikin ganjil genap menurut saya. Ya. Tapi siapkan betul pelaksanaan PSBB itu jalan yang benar. Pemprov kerja yang benar, awasi, tegakkan. Kalau ada yang melanggar, hukum gitu loh, dengan tegas gitu loh. Jangan ribut di ganjil genapnya itu nggak ada ngaruhnya. Pak Tori, gitu. mungkin Waktu pengawasan juga, kuat waktu PSBB ganjil kan genap ada tidak ganjil diberlakukan genap. itu bisa berhasil menekan penyebaran COVID di Jakarta. Kalau gini Mas, di Jakarta itu sudah sangat melek teknologi. Jadi kalau command and control itu sudah ketinggalan zaman kebijakan yang seperti itu. Sebetulnya kan DKI Jakarta itu kan sejak tahun 2015-an sudah mendesain Jakarta Smart City kan. Sekarang gini, orang itu pada bosan mau kemana sih? Mau ke mall, ke restoran dan sebagainya. Kenapa mereka tidak melakukan misalnya DKI Jakarta misalnya bekerja sama dengan APTBI, kemudian atau asosiasi restoran dan sebagainya, hotel gitu, untuk kemudian semuanya itu adalah digital. Jadi yang
pemesanan itu semuanya harus digital. Yang bisa dine in itu semuanya Pak yang Tori, dapat digital. tapi kan kalau ganjil genap pagi dan sore itu kepentingan orang dominasinya untuk bekerja Pak di jam-jam itu Pak. Nah sama juga kan. Kantor-kantornya juga diawasi dengan digital gitu. Jadi benar tadi Bang Tigor bilang awasinya bagaimana. Nah kalau saya usulannya adalah zaman sekarang teknologi semua orang udah punya gadget. Ya Baik. jangan pakai Satpol PP dong gitu. Baik, Bang Tigor, masuk akal tidak Bang Tigor dengan digitalisasi Iya, tadi? jadi menurut saya untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID ini konsistensi. Bagaimana caranya? Oke deh, secara kreatif membangun pengawasan penegakan penerapan PSBB transisi dan protokol kesehatan. Pemprov kan ngomong macam-macam. Ini saya kasih contoh nih. Dia bilang nanti belanja ke pasar tuh lewat telepon. Mana? Nggak jalan gitu loh, pilih pasar. Ngomong doang gitu loh. Nah, ya ini yang harusnya dibangun kreatif gitu loh ya. Supaya pusat-pusat kegiatan itu dipecah. Jadi orang nggak perlu tadi gampang sekali keluar rumah. Jadi bukan ganjil genap yang dibutuhkan. Baik, artinya Bagaimana diperlukan penegakan konsistensi pengawasan. dari pemerintah Iya. Provinsi DKI Jakarta dan juga Betul. pengawasan pelaksanaan kebijakannya. Terima kasih Iya. Bung Tigor, terima kasih Pak Tori. Semoga juga didengar oleh pemerintah provinsi yang tentu bisa menjadi dasar pertimbangan mereka bagaimana kebijakan ke depan. Terima kasih telah bergabung bersama Terima kami di Kompas kasih. Petang.